Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apa kabar ibu-ibu? Sehat, Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, ibu perkenalkan untuk acara hari ini. Nama saya adalah Widiana. Saya petugas promosi kesehatan dari UPTD Puskesmas Pura. Ibu-ibu ada yang sudah kenal saya? Belum, Bu. Oke, baik. Tadi saya sudah perkenalan. Nanti sambil berjalan di Google, nanti kita akan kenal lebih dekat, Ibu. Baik, Ibu. Sebelum kita ke acara yang inti, ini supaya kita bisa lebih fokus dan fresh ya Bu ya untuk menerima materi. Ibu-ibu masih ingat dengan salam gemas? Masih, Bu. Oke, kita coba ya Bu ya. Salam gemas, sehat, bugar, produktif, ceria. Oke, belum kompak ya Bu ya? Mungkin masih mengingat-ingat. Oke, kita ulang sekali lagi ya Bu. Baik, salam gemas, sehat, bugar, produktif, ceria. Baik, aplaus untuk kita semua ya Bu ya. Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang edukasi pencegahan dan pengendalian faktor resiko PTM penyakit tidak menular yang nanti akan kami sampaikan berfokus pada merokok ya Bu ya, karena di dalam edukasi cerdik sendiri yang kedua itu adalah mengingatkan rokok. Nanti akan kita kupas ya Bu ya tentang bagaimana kita melakukan edukasi terkait dengan merokok ya. Nah, ini Bu tujuan dari pertemuan kita kali ini, yaitu peserta mampu melakukan edukasi pencegahan dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular ya, khususnya adalah tentang bahaya merokok. Nah, untuk kali ini yang akan kita sampaikan dari bahasa merokok itu sendiri, yang pertama adalah bahaya merokok, kemudian yang kedua nanti adalah manfaat dari berhenti merokok, baik dari segi kesehatan, mental, sosial, dan juga dari segi ekonomi. Kemudian yang ketiga nanti yaitu ini ya, yang berikutnya yaitu bagaimana untuk bisa berhenti merokok. Oke, sudah siap ya ibu-ibu? Oke Ibu, nah ini akan kita bahas, yaitu sebenarnya dalam rokok itu ada kandungan apa ya. Ternyata bahaya rokok itu karena di dalamnya memang mengandung banyak senyawa kimia, kemudian ada zat berbahaya, bahkan ada zat karsinogenik atau penyebab kanker. Nah ini ada 3 zat yang di dalam rokok ini yang bisa mengganggu kesehatan. Jadi ada karbon monoksida, kemudian yang kedua adalah ada dan juga nikotin. Kalau karbon monoksida sendiri ini menyebabkan kadar oksigen di dalam tubuh kita itu semakin berkurang. Kemudian kalau tar sendiri itu menyebabkan kanker. Yang kita ketahui kalau rokok itu biasanya kanker paru-paru, ya. Kemudian ada kanker mulut dan juga penyakit yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya Ibu, ini adalah zat nikotin. Nah, nikotin ini yang menyebabkan adanya kecanduan, ketagihan yang dialami oleh perokok, sehingga ini yang menyebabkan sulit untuk berhenti. Oke, itu ada kandungan yang di dalam rokok. Nah, kemudian dan juga bahayanya terhadap tubuh kita. Lalu kemudian yang berikutnya adalah manfaat dari berhenti merokok itu sendiri. Untuk yang berhenti merokok bagi kesehatan, semakin kita mengurangi rokok kita, ya, frekuensi rokok kita semakin berkurang, itu nanti denyut jantung, kemudian ada sistem pembuluh darah kita itu juga nanti akan membaik. Ya. Jadi kadar nikotin dan juga kadar monoksida di dalam tubuh kita akan semakin berkurang, bahkan nanti bisa hilang dari tubuh. Dan yang dalam jangka waktu yang lama, maka nanti fungsi perasa, pemecah, dan juga pembuluh kita, dan yang terpenting adalah sistem pembuluh darah kita juga akan semakin baik. Nah, itu nanti juga akan menghindarkan kita dari faktor resiko penyakit tidak menular yang lainnya.
Nah, kemudian dari segi sosial mental ya, mental sosial, semakin seseorang itu bisa mengurangi frekuensi rokok bahkan bisa berhenti, nanti akan menghindarkan orang tersebut dari resiko untuk gangguan kecemasan dan juga depresi ya. Karena dengan adanya nikotin yang dikandung dalam rokok itu menyebabkan orang juga sering marah ya, mudah sekali marah ya, mudah sekali emosi ya. Kemudian dari segi ekonomi ini sudah jelas bahwa akan mengurangi merokok atau mungkin berhenti sama sekali, maka ini akan melakukan penghematan ya. Jadi kita lebih hemat, bisa kita pergunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat ya untuk keseharian kita. Nah, kemudian bagaimana, kenapa orang yang merokok itu sulit sekali untuk berhenti? Jadi kendala-kendala dalam hal berhenti merokok di sini salah satu penyebabnya adalah karena adanya kandungan nikotin yang ada di dalam rokok. Okay. Jadi nikotin ini menyebabkan rasa nyaman ya, merasa otak untuk memberikan rasa nyaman. Nah, sehingga pecandu yang tidak merokok itu kalau misalkan berhenti itu akan mengalami yang namanya putus nikotin ya, gejala putus nikotin yang menyebabkan efeknya rasa tidak nyaman, kemudian sulit konsentrasi dan juga mudah untuk marah ya. Nah, dari situlah untuk mempertahankan rasa nyaman itu maka akan timbul dorongan untuk merokok kembali. Nah, itulah rantai dari kecanduan atau ketagihan yang dialami oleh perokok. Itu yang menyebabkan sulit sekali untuk bisa berhenti merokok, apalagi yang berhenti merokok secara seketika. Nah, bagaimana tips atau mungkin cara kita untuk bisa mengedukasi perokok itu untuk bisa berhenti merokok, meskipun itu dilakukan secara bertahap. Nah, ini ada 7 tips. Yang pertama adalah motivasi. Jadi memang harus timbul niat yang kuat dari diri perokok untuk berhenti merokok. Dan yang lebih baik adalah pada saat perokok itu belum mengalami gangguan kesehatan karena perokok itu sendiri. Salah satu motivasi itu bisa timbul contohnya karena memang supaya nanti keluarga ini juga terhindar dari faktor resiko penyakit tidak menular, karena penyakitnya perokok masif ya, karena bahaya dari perokok masif itu juga hampir sama dengan perokok aktif. Ini yang kedua adalah berhenti merokok seketika atau total ya. Ini kita melakukan pengurangan frekuensi merokok dalam 1 hari. Jadi yang semula mungkin ada 10 batang bisa dikurangi menjadi 8, 6, 4, bahkan 2 per hari. Jadi mengurangi frekuensi merokok perharinya. Kemudian tips berikutnya adalah mengenali waktu dan situasi. Jadi perokok itu biasanya melakukan kegiatan merokok, aktivitas merokok itu pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini yang harus dikendalikan oleh perokok ya. Dengan cara pada saat keinginan untuk merokok itu timbul ya, maka perokok itu nanti bisa mengalihkan keinginan merokoknya itu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, jadi tidak untuk merokok. Nah, keempat adalah menahan, mengendalikan keinginan dan juga menunda untuk merokok. Ya. Nah, di sini memang kembali lagi ke niat dari perokok untuk berhenti, jadi supaya bisa mengendalikan keinginan merokok. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan olahraga secara teratur. Ya. Karena dengan berolahraga ada aktivitas yang kita lakukan sehingga nanti bisa mengurangi keinginan kita untuk melakukan aktivitas rokok. Kemudian meminta dukungan dan juga support dari keluarga ataupun kerabat. Nah, ini penting karena pada saat kita ada keinginan merokok, maka keluarga kerabat ini bisa juga mendukung kita dengan menghabiskan waktu bersama, kemudian melakukan hal-hal yang bisa mengalihkan dari kegiatan merokok. Dan yang berikutnya adalah konsultasi dengan dokter. Ini kemungkinan untuk perokok yang mungkin sudah mulai timbul gangguan kesehatan. Ya. Nah, ini bisa berkonsultasi. Tips yang berikutnya adalah konsultasi dengan dokter. Jadi ketika ada keinginan dari perokok yang untuk berhenti, maka itu bisa langsung kita melakukan konsultasi dengan dokter, karena nanti akan membantu kita pada saat terapi bagaimana mengurangi
frekuensi dari merokok itu sendiri. Jadi tidak harus menunggu sampai ada gangguan kesehatan yang dialami oleh perokok. Baik Ibu, tadi kami sudah menyampaikan materi. Nah, dari Ibu kira-kira ada yang mau didiskusikan atau ada yang bertanya? Monggo, silahkan Ibu. Udah jelas. Udah. Sudah jelas atau belas Ibu? Jelas, Bu, jelas. Baik, kalau jelas. Nah, sekarang dari saya Bu yang bertanya. Ya, Ibu siap ya? Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya bahaya rokok itu ya, karena memang ada kandungan dan juga senyawa kimia yang berbahaya. Nah, kira-kira itu bisa menyebutkan kira-kira bahan kimia atau senyawa berbahaya apa saja yang ada di dalam rokok. 3 saja Bu. Monggo silakan Ibu siapa? Saya, Bu, saya tahu. Nikotin. Nikotin. Sebentar Ibu, namanya Ibu siapa? Namanya Supati. Bu Supati dari mana Bu? Dari Banyuwangi. Baik. Ya. Jawabannya apa Bu? Jawabannya nikotin. Ya. Terus efeknya apa Bu kalau nikotin itu? Aduh, saya lupa Bu yang itu. Nikotin, terus tar, Ya. terus sama monoksida. Apa bukannya itu? Karbon monoksida. Bu. Ya, CO ya Bu ya. CO. Sudah. Baik, terima kasih Ibu. Tapi nanti ini ya Bu ya, efeknya yang ditimbulkan itu ya Bu ya. Iya, nanti Sudah jelas itu nanti, Bu, ya. Ya. Terima kasih untuk Ibu Supati. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ibu-ibu ini ternyata hebat-hebat ya. Alhamdulillah. Nah, baik dari yang sudah saya sampaikan tadi Bu, dapat kita simpulkan bahwasanya merokok di Indonesia ini akan dapat kita itu masih banyak sekali Bu. Bahkan sekarang anak-anak pun juga mulai merokok. Mereka menjadi perokok dini. Ya. Nah, ini Bu, bagi yang sudah merokok, monggo kita mengedukasi Bu, ya, supaya nanti bahaya merokok atau mungkin faktor resiko merokok untuk penyakit tidak menular itu bisa kita tanggulangi. Ya. Jadi tadi kita sudah tahu bahwasanya bahaya merokok itu untuk kesehatan akan menyebabkan gangguan kesehatan, ya, salah satunya ada kanker, kemudian nanti ada kanker paru-paru, kemudian menyebabkan hipertensi. Yang itu ya Bu ya, yang ada di bungkus rokok itu sudah sangat jelas sekali. Baik Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita tadi sudah belajar bersama tentang bahaya rokok, kemudian kandungan apa saja ada dalam rokok dan juga efeknya terhadap kesehatan kita. Kemudian kita juga sudah tahu manfaat dari berhenti merokok, baik dari segi kesehatan, kemudian dari segi mental sosial dan juga dari segi ekonomi, dan juga kendala-kendala apa yang dihadapi pada saat kita mengedukasi merokok, ya, karena ada kecanduan tadi. Kemudian upaya atau mungkin cara-cara untuk bisa berhenti merokok. Nah, harapan kami dengan informasi yang kami sampaikan kepada ibu-ibu semua, kami dengan semua nanti bisa dan juga mampu untuk juga melakukan edukasi, pencegahan dan juga pengendalian penyakit faktor resiko yang tidak menular, khususnya adalah merokok di masyarakat, terutamanya adalah masyarakat yang datang ke Posyandu PTN. Sini kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah sangat luar biasa, yang sudah menjadi mitra kami. Dan ini Bu, bahwasanya tetap sabar, karena edukasi itu tidak hanya sekali 2 kali, tapi harus dilakukan berkali-kali sampai ada nanti perubahan berlaku. Nah, ini sabar, sampai kita akan terbayar Ibu, lelah kita juga akan hilang, sakit kita juga nanti akan sembuh, karena kita harus ingat bahwa Allah Maha mengetahui ya Bu ya, Maha melihat apa yang sudah kita dedikasikan untuk masyarakat. Semoga semua bernilai ibadah dan juga memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita, keluarga, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Ibu, karena kami tidak ada apa-apanya tentang dengan semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.